Tes 1 2. Oh, anak-anak libur gini kah, Pak Nur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini kembali kita bisa hadir salat maghrib berjamaah, bisa silaturahim juga. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita yaitu keistiqomahan di dalam melaksanakan ibadah ini. Salat dan salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, para sahabatnya serta orang-orang yang istiqomah di jalannya sampai hari kiamat kelak nanti. Malam hari ini kembali kita akan bacakan hadis-hadis yang berkaitan dengan fikih. Kita bacakan dari kitab Bulughul Maram. Masih yang berkaitan pembatal-pembatal wudu. Yang terakhir kemarin hadis apa? Ada yang ingat? Kemarin yang kita baca. Tidak ingat Pak ya? Ya. Muntah sudah belum? Muntah? Muntah sudah. Oh ya. Makan daging unta belum nih ya? Belum. Ya. Makan daging unta batal wudunya atau tidak? Nah, gitu ya. Wan Jabir bin Samurah, dan dari Jabir bin Samurah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Anna rajulan, ada seorang laki-laki, sa'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atawaddau min luhumin ghanam, apakah kita harus wudu setelah makan daging kambing? Qala, Rasul mengatakan, in syi'ta, jika kamu mau. Qala, laki-laki tadi bertanya lagi, atawaddau min luhumil ibil, apakah kita itu berwudu kalau makan daging unta? Qala, Rasulullah mengatakan, na'am, iya. Akhrajahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, jadi ada seorang laki-laki bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau habis makan daging kambing wudu enggak? Kalau mau wudu silahkan. Ya. Terus bagaimana kalau habis makan daging unta wudu tidak? Naam, Rasulullah mengatakan seperti itu. Ya. Kemudian fikih hadis yang pertama, innal akla min luhumil ibil yang kudul wudu. Sesungguhnya makan daging unta itu membatalkan wudu. Karena hadis tadi kan? Hadis tadi. Wahwa, dan ini
Ra'yul Imam Ahmad, ini pendapat Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah taala, semoga Allah merahmati beliau. Wa akharin, dan yang lain. Wahtaju bihadisil bab, ya Imam Ahmad berhujjah dengan hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka Imam Ahmad berdasarkan hujjah ini, makan daging unta membatalkan wudu. Tapi kita kan belum pernah ya, belum pernah makan daging unta. Daging unta. Ya, enggak tahu kalau orang Arab itu masih suka nyembelih unta atau enggak ya, kita enggak tahu. Ya, wa fihi hadisun akhar, dan di dalamnya ada hadis yang lain. Anil Bara' bin Azib, yaitu dari Bara' bin Azib. Fa amara bihi, ya, atau fa'umiro bihi, maka diperintahkan untuk wudu. Jadi ada hadis yang lain juga dari Bara' bin Azib, justru diperintahkan untuk wudu. Ya, pertama ya. Kemudian yang kedua, zahabal aksarun ila annahu la yanqud wudu. Ya, banyak juga yang berpendapat bahwasanya makan daging unta itu tidak membatalkan wudu. Nah, ada juga ulama yang mengatakan tidak batal wudunya. Wa min man dhaba ilaihi al-khulafa'ur rasyidun. Yang berpendapat seperti ini adalah khulafa'ur rasyidun. Siapa khulafa'ur rasyidun? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Makan daging unta tidak batal. Wa adad minas sahabah, dan juga sejumlah dari kalangan sahabat radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka. Wa jamaahir at-tabi'in, dan juga jumhur tabi'in. Jamaahir itu lebih banyak daripada jumhur. Kalau jumhur itu mayoritas, kalau jamaahir lebih mayoritas lagi. Ya. Ya, jumhur itu banyak, kebanyakan, mayoritas itu jumhur. Tapi kalau jamaahir di atasnya jumhur, lebih banyak lagi. Ya. Wal a'immah, dan juga Imam Malik, Imam Malik, wal a'immah Malik, para Imam Malik, kemudian Abu Hanifah, wa Syafi'i dan ashabihum, dan juga sahabat-sahabat mereka. Jadi dari hadis ini, makan daging unta batal menurut pendapat Imam Ahmad, ya kan? Hanafi, Maliki, Syafi'i tidak batal. Bahkan khulafaur rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali juga tidak batal makan daging unta. Hadisnya tadi. Nah, kenapa jumhur tadi mengatakan tidak batalkan wudu ketika makan daging unta? Ajabal jumhur alal qaul binaqdil wudu, yaitu jumhur itu menjawab atas perkataan mereka bahwasanya memakan daging unta itu membatalkan wudu. Kenapa? Annahuma mansukhani bi hadisin Jabir radhiyallahu anhu. Karena dua hadis tadi, hadis dari siapa tadi? Pertama dari Jabir bin Samurah, dan juga dari Bara' bin Azib, itu kan dua hadis. Itu sudah dihapus dengan hadis Jabir radhiyallahu anhu. Nah, ya. Karena akhiril amrain min Rasulullah sallam, karena akhir dari dua perkara tadi dari Rasulullah sallam, apa Rasulullah? Tarkul wudu mimma masatinar, yaitu tidak wudu ketika makan dari sesuatu yang dibakar, dimasak dengan api. Ya, ini jawaban jumhur yang mengatakan makan daging unta tidak batal. Karena apa? Karena ada hadis yang lain bahwasanya apa? Orang yang makan daging unta itu, siapa saja yang makan dari daging yang dimasak dengan api, wudunya tidak batal.
Jadi ada hadis, onta kan biasanya dimasak dengan api ya, entah digulai atau di sate, kan api kan. Ada hadis yang mengatakan seperti itu. Pokoknya daging apapun yang dimasak dengan api maka tidak membatalkan wudu. Apalagi kalau cuma makan nasi ya, makan nasi tidak batal wudunya. Jadi kumur-kumur aja sudah cukup. Ya. Biasanya kan habis makan biasanya wudu lagi ya. Ada biasanya habis makan wudu. Ya. Wudu. Ya. Tapi itu tidak membatalkan. Bahkan di sini daging api. Yaitu man akala luhumal lati masatanar, siapa saja yang masak daging yang dimasak dengan api, ya. Itu maksudnya tidak membatalkan wudu. Lakin hadzal hadis am, tetapi hadis ini bersifat umum. Ya. Wa hadisil wudu min luhumil ibil khas. Adapun hadis wudu dari makan daging onta itu khusus. Jadi dalil umum gini. Pokoknya makan daging yang dimasak dengan api tidak membatalkan wudu. Ini kan umum. Nah, ada hadis tadi yang mengatakan bahwasanya kalau makan daging unta wudu. Nah, kalau seperti ini biasanya dimenangkan yang khos, yang khusus. Berarti makan daging dari yang dimasak dengan api itu tidak membatalkan wudu kecuali daging unta, kan begitu. Nah, ini istimbat dari Imam Ahmad tadi. Iya memang ada hadisnya gitu ya. Hadisnya itu. Dalil umumnya pokoknya siapa saja yang makan daging yang dimasak dengan api wudunya tidak batal. Tapi ada hadis yang tadi itu makan daging unta Rasulullah mengatakan wudu iya. Artinya apa? Ada pengecualian kan begitu. Nah, ini pendapat Imam Ahmad seperti tadi. Ya memang kalau untuk menyimpulkan satu hadis itu tidak bisa. Kalau cuma baca hadis yang tadi ya berarti apa? Batal wudunya kan gitu. Tapi untuk memutuskan suatu hukum ini hukumnya apa harus dicari dalil-dalil hadis-hadis yang lain kan begitu. Wal khas muqaddam alal am. Nah, kalau ada seperti itu, maka yang khusus itu didahulukan di atas yang umum. Berarti apa? Ya makan daging onta itu batal wudunya karena ini khusus untuk onta saja. Adapun kambing, sapi, ayam enggak kan begitu. Nah, tetapi amalul khulafur rasyidin, amalan para khulafaur rasyidin, ya tadi siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali, wal adat minas sahabat dan sejumlah sahabat, ya, bil qaul yaitu dengan pendapat bi adamin naqdi min luhumil ibil amah, ya, yaitu apa? Tidak batalnya makan daging onta. Ya. Wa annahum kanu yaqulun ibil bi kasrah, dan padahal dulu mereka itu makan daging unta dengan banyak. Ya. Maka apa? Yang dimaksud ini wudu tadi, ini berarti pendapat yang kedua ya. Pendapat yang kedua tadi tidak batal wudunya. Wa anal murad minal wudu yaitu tanazuf. Yang dimaksud dengan wudu yang pertama tadi itu adalah sekedar membersihkan diri. Wa ghuslul yad, dan mencuci kedua tangan, awil istibab atau sunnah saja. Jadi pendapat yang pertama Imam Ahmad makan daging unta batal. Dalilnya apa? Hadisnya tadi. Khos lebih didahulukan daripada yang am, yang khusus didahulukan daripada yang umum. Itu pendapat Imam Ahmad kan gitu. Ada pendapat yang lain, Imam Syafi'i, Hanafi, Maliki tidak membatalkan wudu. Nah, perintah Rasulullah mengatakan wudu itu tidak membatalkan wudu, cuman sunnah saja. Kalau mau wudu juga silah, itu sunnah. Nah, gitu. Ya.
Ya ini kan, tapi kita bisa dapat dalil ya. Berarti nanti kalau kita makan daging panggang, sate ayam itu tidak batal wudunya. Ya. Hadisnya ini tadi ya. Nah, kan gitu. Kecuali daging unta. Nah. Yang keempat, ibahatus shalah fi marabitil ghanam. Bolehnya sholat di kandang kambing, tuna mabarikil ibil, tetapi tidak di kandang unta. Alam ya. Fahuwa muttafaqun alaih. Dan ini adalah yaitu muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim atau sepakat atasnya. Ya. Wa huwa nahyu tanzih. Tapi larangan ini bukan haram ya, bukan haram. Ya. Jadi kalau sholat di kandang domba itu mubah. Kalau sholat di kandang unta hukumnya makruh. Ya. Kenapa makruh di kandang kambing enggak, di kandang unta malah makruh? Nah, alasannya kalau di sini wasababul karohah, ya sebab dimakruhkannya mayukhofu min nafarin ibil, yaitu ditakutkan unta itu akan lari kemudian akan menginjak-injak orang yang sholat. Ya mungkin kalau diinjak kambing aja enggak bisa sampai mati ya. Tapi kalau ingin injak unta, nah. Hah? Kayak kuda sudah itu. Kandang gajah. Lebih-lebih ya. Apalagi kandang harimau, anak jadi sholat. Ya, jadi di sini ada perbedaan ulama ya. Makan daging unta batal wudunya atau tidak? Ya. Imam Ahmad mengatakan bahwa batal. Mayoritas jamahir tidak batal. Sunnah saja kalau mau wudu, ya sunnah saja, istihbab disunahkan. Ya. Jadi kalau kita habis makan mau sholat ya wudu tidak apa-apa, sunnah kan? Ya, sunnah. Tapi itu tidak pembatal wudu, itu tidak batal bukan batal wudu. Yang selanjutnya, wudu dan mandi karena memandikan mayit. Nah. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qol, dan dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, qala dia berkata, qala Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, man ghassala mayitan falyaghtasil, barang siapa yang memandikan mayit hendaklah dia mandi. Ya. Wa man hamalahu falyatawaddo, dan barang siapa yang membawanya hendaklah dia berwudu. Akhrajahu Ahmad, hadis ini dikeluarkan oleh Ahmad wa Nasa'i dan Imam Nasa'i wa Tirmidzi dan Imam Tirmidzi wa hasanahu, dan beliau menghasankan hadis ini. Wa qala Ahmad, adapun Ahmad berkata, la yasu fi hadzal bab syai', tidak ada yang sahih pada bab ini sedikit pun. Ya, hadis ini barang siapa yang memandikan mayit falyaghtasil, hendaklah mandi. Tapi kan belum ditahu mandi ini wajib atau sunnah. Ini cuma perintah saja. Ya. Barang siapa yang membawanya, maksudnya membawa itu apa membawa ini? Membawa itu maksud di sini bukan membawa dari masjid ke tempat makam, tidak. Kalau di kampung kan diusung gitu kan pakai keranda, gitu kan. Nah, yang dimaksud membawa itu adalah membawa ketika mau dimandikan itu kan dikotong, ya kan? Nah, yang dimaksud membawanya itu, bukan membawa setelah disolatkan terus dikotong ke makam, bukan itu. Yang dimaksud membawa itu di sini. Maka barang siapa yang membawa mayat hendaklah dia wudu. Nah, jadi hadisnya barang siapa yang memandikan mayit mandilah. Barang siapa yang memandikan mayit mandilah, barang siapa yang membawanya berwudulah. Ya. Fikih hadis. Qala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi rahimahullah,
Waqad ikhtalafa ahlul ilmi, dan telah berbeda pendapat yaitu para ahli ilmu fil ladzi yaghsil mayit, yaitu tentang siapa yang memandikan mayit. Ya. Faqala ba'du ahli ilmi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ghairihim, berkata sebagian ahlu ilmi dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang lainnya, idza ghassala mayitan falaihil ghusl, barang siapa yang memandikan mayit hendaklah dia mandi. Wa qala ba'duhum alaihil wudu, tapi sebagian yang lain wudu saja, bukan mandi. Ya. Wa qala Malik bin Anas, dan berkatalah Imam Malik bin Anas, ya, ustuhib bal ghuslu min ghuslil mayit, disunahkan mandi setelah mandikan mayit. Jadi perintah tadi bermakna apa? Sunnah, bukan wajib. Barang siapa yang memandikan mayit hendaklah dia mandi. Nah, ini bukan wajib tapi sunnah. Wala ra'a dzalika wajiban, dan tidak melihat itu sebagai kewajiban. Tidak wajib tuh habis menyerikan mayit terus mandi, tidak wajib. Karena wajib itu cuma apa? Ketika junub saja ya. Wa hakadza qala Syafi'i, begitu juga perkataan Imam Syafi'i. Wa qala Ahmadu, berkata Imam Ahmad, man ghassala mayitan arju alla yajiba alaihil ghusl. Imam Ahmad berkata, barang siapa yang memandikan mayit, aku berharap dia tidak wajib mandi. Jadi sunnah ya, sunnah saja. Wa amal wudu, adapun wudu, fa aqallu ma qila fihi, maka minimal apa yang dikatakan. Wa qala Ishaq, dan berkata Ishaq, la budda minal wudu, dia wajib wudu. Nah, masalah wudu tadi ya, wudu. Barang siapa yang memandikan mayit hendaklah dia mandi, sunnah maksudnya. Dan barang siapa yang membawa mayit berwudulah. Nah, ini ada yang mengatakan wudu itulah wajib. Qala waqad ruwiya an Abdullah bin Mubarak, dan telah diriwayatkan dari Abdullah Mubarak annahu qol, bahwasanya berkata, la yaqtasil wa la yatawaddu min ghusl min man ghassala mayyita, tidak mandi dan tidak wudu bagi orang yang memandikan mayit. Ada hadis yang lain. Jadi ada hadis yang lain ya yang mengatakan seperti itu. Ya, jadi intinya apa? Sunnah saja ya, hukum mandi setelah mandikan mayit, sunnah. Yundabul ikhtisalu min taghsilil mayit, disunahkan mandi bagi orang yang memandikan mayit. Wal amru linadab, dan perintah ini menunjukkan kesunahan. Nah, jadi bukan wajib. Li hadisi Aisyah radhiyallahu anha, karena ada hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallam, bahwasanya Nabi sallam kana yaqtasul min arba, beliau itu mandi dari 4 perkara. Pertama, minal janabah, yaitu karena junub. Kemudian yaumal jum'ah, yaitu hari Jumat. Kemudian wa min hijamah, dan dari hijamah. Apa hijamah? Bekam. 3, wa min ghuslil mayit, dan dari memandikan mayit. Jadi ada 4 ini hadisnya ini. Rasulullah itu mandi karena junub, hari Jumat, karena berbekam, dan karena mandikan mayit. Yang wajib cuma 1, karena junub. Adapun karena hari Jumat, kemudian karena bekam dan mandikan mayit, ini berarti sunnah. Ya, innal wudu'a min hamlil mayit, sesungguhnya wudu dari membawa mayit tadi,
lam yakul bihi ahad, tidak seorang pun yang berkata. Fala yajib, dan itu tidak wajib. Jadi wudu setelah membawa mayit. Wala yundab, di sini bahkan tidak disunahkan pula. Wala allahu ayyafsira al wudu, bisa jadi itu wudu itu ditafsirkan dengan bi ghusliyatin, cukup dengan membasuh kedua tangan saja. Ya. Wa yakunu linadab, maka itu menjadi sunnah. Ya. Qala Imam Ahmad an hadzal hadis. Imam Ahmad berkata tentang hadis ini, innahu mansukhun. Nah, kalau Imam Ahmad mengatakan hadis ini sudah terhapus. Li hadisin Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, karena ada hadis lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi ada hadis dari Ibnu Abbas yang menghapus tadi. Annahu sallallahu alaihi wasallam qol, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, ada hadis lagi ini. Laisa alaikum fi ghusli mayyitikum ghuslun, tidak ada atas kalian mandi ketika memandikan mayit. Iza ghassaltumuhu, jika kalian memandikannya. Wa inna mayyitukum yamutu tahirun, karena mayit yang mati di antara kalian itu dalam keadaan suci. Mayit kan suci. Seluruh bangkai itu kan najis, kecuali 2. Bangkai apa? 3. Bangkai ikan, bangkai belalang, satu lagi bangkai manusia. Bangkai manusia kan tidak najis, makanya tidak perlu wudu kan begitu. Ya, kalau najis ya orang tidak mau nyuci, tidak mandikan kan. Ya. Nah, ini ada hadis dari Ibnu Abbas ya, tidak ada kewajiban mandi. Ya, tidak ada kewajiban mandi ketika memandikan mayit salah seorang di antara kalian jika memandikannya, karena sesungguhnya mayit di antara kalian itu suci walaisa binajasin, dan tidak najis. Fahasbukum antarsilu aidiakum, maka cukup bagi kalian untuk mencuci kedua tangan kalian. Biasanya sini siapa yang sering memandikan mayit? Hah? Pak Haji. Mandi kah Pak Haji? Pak Haji Asnati mandi kah? Hah? Ya, menjalankan sunnah ya, sunnah. Habis itu mandi, ya, sunnah. Kalau sudah biasa rasanya kalau tidak mandi ya tidak enak ya. Walaupun tidak wajib kan begitu. Wajib. Ya, selesai. Selanjutnya, menyentuh Al-Quran. Gimana? Hukum menyentuh Al-Quran. An Abdullah bin Abi Bakrin, dari Abdullah bin Abi Bakar radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Anna fil kitabilladzi katabahu Rasulullah sallam, bahwasanya di dalam kitab, dalam buku yang ditulis oleh Rasulullah SAW li Amrin bin Hazm, kepada Amr bin Hazm. Jadi Rasulullah itu menulis surat kepada Amr bin Hazm. Apa isi suratnya? Allah yamassal Qur'ana illa tohirun, tidak menyentuh Quran kecuali orang yang suci. Suci di sini maksudnya suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Rawahu Malikun mursalan, Imam Malik meriwayatkan hadis ini mursal. Mursal itu gimana? Kalau hadis itu kan yang dikatakan diterima, salah satunya karena kalau bersambung dari Nabi kepada sahabat kepada tabi'in kepada tabi'ut tabi'in, jadi bersambung, langsung ketemu gitu loh. Nah, tapi kenapa? Nah, karena sahabat bertemu dengan Nabi, ya kan?
Nah, sementara tabi'in itu bertemu dengan sahabat tapi tidak bertemu dengan nabi. Jadi kalau tabi'in itu tidak pernah ketemu dengan nabi. Yang ketemu dengan nabi siapa? Sahabat. Lah kita, apalagi kita. Kita bukan sahabat, bukan tabi'in, berarti tidak pernah ketemu. Ya. Nah, wali. Ya. Makanya kalau ada tabi'in itu meriwayatkan hadis ya harus nyebutkan sahabat, gitu loh. Tidak bisa langsung kepada nabi karena tabi'in tidak ketemu dengan nabi. Dia harus menyebutkan sahabat siapa. Misalnya dari nabi, nabi bersabda didengar oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Baru nanti tabi'in itu mendengar dari Abu Bakar. Karena tidak mungkin tabi'in langsung dengar nabi sudah tidak ada, ya kan? Nabi sudah tidak ada, kok ada tabi'in mengatakan saya mendengar Rasulullah? Tidak mungkin, Rasulullah sudah meninggal. Nah, makanya kalau tabi'in itu harus menyebutkan dari sahabat, kan gitu. Kalau langsung kepada Nabi, ini namanya hadis mursal. Artinya mursal. Tidak pernah ketemu Nabi kok ngomong saya dengar Nabi, tidak bisa. Salah. Ya, harusnya yang mendengar dari Nabi itu sahabat. Apa? Ya, kalau dalam ilmu hadis itu seperti itu, namanya mursal. Jadi yang diterima itu yang ada bersambung sanadnya, ya, bersambung sanadnya. Adapun kalau orang mimpi itu bukan hadis namanya, ya, bukan hadis. Ya. Ya, biasanya lihat mimpi itu kah? Lihat mimpi biasanya. Kalau Habib. Allah alam kalau seperti itu, ya. Ya, memang banyak cerita-cerita seperti itu, ya, banyak cerita-cerita itu. Tapi kalau dari sisi hadis tidak masuk sini, ya, tidak masuk pembahasan ini, ya, tidak masuk. Ya, fikih hadis, ya. Pertama, ittafaqal ulama ala istirati tuharah. Para ulama bersepakat yaitu syaratnya suci minal hadas akbar, yaitu dari hadas besar, lamsul Qur'anil Karim, yaitu memegang Al-Qur'an. Jadi sepakat kalau hadas besar tidak boleh memegang Al-Qur'an. Sepakat, ya, ittifaq. Tidak ada perbedaan. Kalau hadas besar, haid, junub, ya kan? Nah, itu sepakat. Ya, sepakat para fuqaha tidak boleh menyentuh Al-Qur'an. Ya, sampulnya juga nanti. Ya. Nah, nanti mungkin yang jadi persilihan kalau hadas kecil seperti apa, boleh enggak, kan begitu. Kalau di sini yahrumul alal muhdis, haram bagi orang yang berhadas, bil hadasil asghar, orang yang berhadas kecil yang tidak punya wudunya sudah batal, indal jamahir, yaitu menurut jamahir, ya, di atas jumhur, ya, yaitu mashul mushaf, yaitu menyentuh mushaf. Kalau jamahir itu berpendapat tidak boleh orang yang berhadas kecil itu menyentuh Al-Qur'an. Berarti ada sebagian mengatakan boleh. Karena ini jamahir, tidak ittifaq, tidak sepakat. Ya, mushaf itu apa, ya, yang murni Al-Qur'an.
bunyi Al-Quran. Kalau ada terjemahannya itu bukan mushaf ya, ya Quran terjemahan. Ya. Atau di HP. HP itu juga bukan mushaf ya. Bukan mushaf. Wa yajibu ail wudu, maka wajib baginya wudu. Nah, liqauli ta'ala, karena firman Allah Subhanahu wa taala, la yamussuhu illal mutahharun, tidak menyentuh Al-Qur'an illal mutahharun, kecuali orang-orang yang suci. Maksudnya di sini suci dari hadas besar maupun hadas kecil. Al-Waqiah 79. Wali hadisin Hakim bin Hizam, dan juga dari hadis Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya, anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam qaul, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, la tamassul Qur'an illa wa anta thahirun, jangan menyentuh Al-Qur'an kecuali kamu dalam keadaan suci. Ya. Yahrumu 'alal muhdits hadasan asghar au akbar min hamlil mushaf. Haram bagi orang yang berhadas kecil maupun berhadas besar, yaitu membawa mushaf. Ya, kalau membawa kan lebih daripada menyentuh. Ya kan? Kalau menyentuh gini aja nyentuh. Tapi kalau membawa itu ya kemana-mana. Kalau nyentuh paling sudah kan gitu. Tapi kalau membawa berapa menit, berapa jam bisa kan begitu. Ya, saf. Li'annahu haruma mashu, dikarenakan haram menyentuhnya. Fahamluhu aula, apalagi membawanya bukan menyentuh, dipegang ya kan, dipegang, bukan hanya menyentuh. Nanti ada perincian ya, ada perincian. Kalau di dalamnya ada selain mushaf itu tidak apa-apa, ada buku, ada pulpen, ada dompet, ada seperti itu. Wa yahrumu masu waraqahu, dan juga haram menyentuh kertasnya. Artinya satu mushaf robek, satu lembar. Itu masih mushaf namanya. Walaupun potongan. Ada yang robek ya kan? Akhirnya jatuh. Itu juga mushaf namanya. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, kertas putih, kertas tulis itu putih, kemudian di situ tulis bismillah atau al-fatihah, itu sudah mushaf namanya. Maka zaman dulu nulisnya di mana? Bukan dicetak, di kulit, di daun, di tulang, kan begitu. Betul. Yeah. Kadang ada itu seperti buku itu ada tulisan Al-Quran tapi belum jelas tulisan Al-Quran. Seperti bayangan itu ada untuk melatih anak-anak mulai. Apakah kertasnya itu juga termasuk membakar apa seperti itu? Karena belum bentuk Al-Quran, tapi di fotokopi teman itu itulah untuk jadi santri itu menebali aja. Oh ya. Ya, kalau itu bukan Al-Quran ya bukan mushaf. Ya. Itu juga 30 juz kalau nanti ditulis semua, jadinya ya Al-Quran juga. Oh gitu. Ya. Ya bet. Iya ya. Ya itu kalau murni Al-Quran itu termasuk mushaf. Tadi walaupun satu kertas saja ditulis di surat Al-Ikhlas saja, tidak ada yang lain, itu sudah mushaf, gitu loh. Sudah kecuali di situ ada campuran yang lain kan, ada tulisan Latinnya, petunjuk misalnya cara menulis sambung ini, walaupun di itu ayat-ayat Al-Quran itu bukan mushaf. Kalau ada kata-kata yang lain, gitu loh. Ya, petunjuk gitu kan, itu bukan mushaf. Pokoknya mushaf itu murni tidak ada campuran, itu mushaf. Ya. Alami. Ya. Ada di kodingnya. Cuman bismillah gitu ya. Ya karena bismillah bagian daripada Al-Quran, walaupun satu ayat ya.
Seperti Maliki Yaumiddin. Cuma satu ayat saja. Ya, itu kan satu ayat. Ya. Wa dzakara Nawawi rahimahullah taala, dan Imam Nawawi rahimahullah taala menyebutkan mazhab ulama fi masil musaf hamlihi. Ya, Imam Nawawi menyebutkan tentang mazhab ulama di dalam menyentuh mushaf dan membawanya. Jadi ada keterangan khusus daripada Imam Nawawi hukum menyentuh dan membawa mushaf. Masih ada waktu berapa menit, Pak? Ya, satu lagi hadis. Ya, zikrullah ta'ala fi jami'il halat, yaitu senantiasa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam seluruh keadaan. Wa Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah radhiyallahu anha semoga Allah meridhoinya, qalat, dia berkata, kana Rasulullah sallam, bahwasanya Rasulullah sallam yazkurullaha ala kulli ahyanihi, yaitu senantiasa menyebut atau zikir kepada Allah Subhanahu wa taala pada semua keadaannya. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Wa laqau al-Bukhari, dan juga mengaitkan dengan Imam Bukhari. Jadi hadis ini Rasulullah itu senantiasa berzikir dalam setiap keadaan. Berarti setiap keadaan. Ya. Cuma nanti kan ada hadis-hadis yang kita tidak boleh berzikir ya. Di kamar mandi, ya kan? Ketika di WC, ya kan? Padahal hadisnya umum. Rasulullah senantiasa berzikir dalam setiap keadaan. Sehingga nanti ketika jima pun, nah gimana? Zikir enggak? Ya, sama di kamar mandi tadi ya. Nah, ada waktu-waktu yang khusus. Fikih hadis pertama, jawazu zikrillahi ta'ala bi anwa'il azikr, yaitu bolehnya zikir kepada Allah dengan macam-macam zikir. Semua mau zikir dengan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwata billah, silakan ya. Fi jami'i ahwal insan, yaitu pada setiap keadaan manusia, entah itu sedang duduk, berdiri, apalagi berbaring ya. Wa minha, dan di antara zikir itu apa? Qiraatul Quran, membaca Quran. Jadi membaca Quran juga termasuk zikir ya. Ma'a tahrimi tilawatil Quran lil junub wal haid indal jumhur, tetapi bagi orang yang lagi junub dan haid ini haram. Artinya apa? Tidak seluruh keadaan, tapi ada perkecualian, ya kan? Ya. Orang junub tidak boleh, orang haid juga tidak boleh. Ini menurut apa? Jumhur. Illa in qasada bihi azikra, kecuali niatnya untuk berzikir. Ya. Niatnya untuk zikir. Kalau niatnya zikir maka diperbolehkan. Ya, bukan semata-mata niat ingin baca Quran, tapi niatnya zikir. Seperti guru tahfidz gitu kan. Nah, guru tahfidz kan ketika dia itu membaca Quran kan dalam bukan niat untuk semata-mata membaca, tapi untuk ngajari kan begitu. Ya. Wa yajuzul junub wal haid, dan diperbolehkan bagi orang junub dan orang yang haid ya, ayyajriyal Quran ala qulubihima, untuk membaca Al-Quran di dalam hatinya. Tapi kalau orang junub haid boleh baca Quran, tapi di mana? Di hati.
Kalau diucapkan, nah tidak boleh. Ah, yang dilarang itu adalah semata-mata apa? Tujuannya itu membaca. Kalau misalnya untuk ngajari, kemudian murojaah itu niatnya bukan untuk membaca biasanya, niat untuk mengulang-ulang. Nah, maka diperbolehkan. Nggih. Salah satunya dia itu untuk mempertahankan hafalan dan untuk mempertajam bacaannya dia itu tetap membaca tapi melalui CD, melalui media CD itu. Ya. Apa itu termasuk haram atau bagaimana itu? Karena tidak menyentuh Islam saya kita cuma melihat dari sini sampai membaca di depannya itu. Ya, jadi dari sisi dia tidak menyentuh sudah betul ya, karena dia haid. Yang terlarang adalah membaca. Ya, semata-mata niat ingin membaca. Sebenarnya kalau untuk murojaah, untuk zikir, maka di sini apa tadi? Diperbolehkan. Kan niatnya bukan untuk membaca, semata membaca kan, tapi niatnya untuk menjaga hafalan. Kan beda ya niatnya untuk menjaga hafalan dengan membaca. Beda. Kalau kita ingin niat membaca, pokoknya membaca saja, kita membaca. Tapi kalau niatnya untuk hafalan kan beda juga. Ya, maka di situ diperbolehkan. Ya. Apalagi cuma lewat CD kan. Apalagi bacanya cuma di hati saja kan. Nah, lebih-lebih boleh lagi. Ya, lagi. Ya. Wa yang zurail musab. Yang terakhir, yukrahu zikri fi halatil julus alal baul. Dimakruhkan zikir ketika dalam keadaan jongkok ketika buang air kecil. Makruh. Wal ghaid atau BAB. Wa fi halatil jima' dan ketika jima'. Ya. Wa yukrahul kalam ala qada'il hajah dan dimakruhkan berbicara ketika buang hajat. Bi ainau kana minal kalam, pembicaraan apapun. Kama yukrahul kalam, sebagaimana dimakruhkan berbicara asna sima'a khutbatil jum'ah, yaitu berbicara di tengah-tengah khutbah. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i itu berbicara ketika khutbah itu hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Itu dulu kali ya. Ya, kita akhiri dengan doa kaum majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.